Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama sharing bersama, belajar bersama, ya. Bukan saya yang gurui, karena juga saya masih banyak kekurangan. Mungkin nanti kalau ada kekurangan bisa ditambah oleh yang lain atau Mbak Iza juga bisa kalau mengingatkan kalau saya ada yang salah. Karena buku ini nggak mungkin sempurna 100%, nggak mungkin nih. Pasti ada kekurangan. Mungkin langsung saja langsung saja Mbak. Monggo ding. Kayak ngomong di depan laptop itu gimana, nggak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Haid dan klasifikasinya. Haid kita tahu sendiri ya bahwa haid itu lumrah, seorang perempuan seluruhnya akan mengalami haid. Wanita yang sudah berusia 9 tahun Hijriah lebih itu nanti akan mengalami haid. Sesuai dengan dalam bukunya tadi ya. Usia minimal haid. Jadi 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Itu baru darah. Jika keluar darah, dia dihukumi haid. Haid secara bahasa itu mengalir. Apapun yang mengalir dikatakan haid menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Di sini banyak ditanyakan kurang sedikitnya itu berapa? Kurang sedikitnya itu ya, misal usia 9 tahun. Ini hitungan Hijriah nggih? Hitungan Hijriah. 9 tahun kurang 16 hari kurang 3 jam. Nah, itu sedikitnya dari jam. Karena kita nanti dalam memahami hitungan haid dalam fikih itu hitungannya harus 1 hari 1 malam. Kalau seandainya 9 tahun sudah usia 9 tahun Hijriah lebih 16 hari, bukan kurang 16 hari, tapi keluar hanya 3 jam, maka darahnya tidak dihukumi darah haid. Kurang sedikitnya di sini memakai jam 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Kurang 3 jam, kurang 4 jam. Kemudian keluarnya darah secara alami. Jadi bukan karena sakit atau karena biasanya karena setelah pasang KB, suntik atau apapun. Ya. Tapi kalau seandainya keluarnya itu pasang atau suntik KB atau pil KB itu keluar dalam hari-hari di mana dia sudah melalui suci 15 hari 15 malam, maka tetap dihukumi haid. Keluar darah secara alami. Kemudian bukan karena melahirkan atau sakit. Ini syaratnya, darah itu dikatakan haid, usia 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari kurang sedikit, keluar darah secara alami dan bukan melahirkan atau karena yang lain. Ketentuannya darah haid itu ada 4. Ini yang wajib nanti kita ketahui sampai nanti penghitungan mustahadoh. Istihadoh itu tidak boleh lepas dari 4 ketentuan darah ini. Yang pertama, usia minimal 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Kalau
usianya kurang dari 9 tahun Hijriah, 8 tahun Hijriah, atau 9 tahun Hijriah, masih kurang 30 hari. Nah, itu belum bisa dikatakan darah haid ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Yang kedua, minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam secara terus-menerus. Ini minimal 24 jam harus terus-menerus. Kalau putus-putus nanti dihukumi yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Putus-putus ataupun terus-menerus. Ini sebagai catatannya. Kemudian yang keempat, keluar setelah minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam. Catatan terus-menerus itu dalam arti ketika kita memasukkan kapas ke dalam farji yang secara zahir ketika kita jongkok bisa terlihat oleh mata, sampai di situ ketika cek apakah masih keluar darah atau tidak, itu seperti itu batasannya. Kalau dilihat dengan kapas masih keluar darah, itu berarti masih terus-menerus walaupun tidak keluar di celana dalam. Jadi banyak sekali yang belum paham di sini, biasanya nunggu kalau keluar di celana dalam atau di pembalutnya baru dikatakan terus-menerus. Padahal terkadang dia keluar bersamaan dengan buang air kecil atau apa. Jadi terus-menerus di situ diartikan seperti itu. Nah, putus-putus tidak lebih dari 15 hari 15 malam, terus-menerus ataupun putus-putus. Pokoknya dalam lingkup 15 hari 15 malam masih dikatakan haid. Yang keempat, keluar setelah minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam. Dengan perhitungan 1 hari 1 malam. Seandainya keluar darah tanggal 1 jam 1, maka dikatakan 1 hari adalah tanggal 2 jam 1. Bukan tanggal 1 itu 1 hari, tanggal 2 hari, bukan. Tanggal 1 jam 1 berarti tanggal 2 jam 1 kita sudah dapat 1 hari 1 malam. Kalau seandainya di jam 1 keluar, kemudian jam 6 sore berhenti, maka belum dikatakan darah haid. Lanjutnya, siklus haid menurut fikih Syafi'i ya. Di sini ada minimal haid tadi 24 jam atau 1 hari 1 malam dengan syarat terus-menerus. Maksimal, karena kenapa saya tulis di sini menurut fikih Syafi'i? Karena di fikihnya Maliki itu pokoknya keluar darah ya haid. Kapanpun keluar darah haid. Imam Hanafi, Imam Maliki itu juga begitu. Karena kita di sini mengikuti madhab 4, kita kiblatnya kepada Imam Syafi'i yang paling berhati-hati. Yang paling berhati-hati. Minimal haid 24 jam, tadi syaratnya terus-menerus, maksimal 15 hari 15 malam, tidak disyaratkan terus-menerus atau bisa putus-putus. Pada umumnya 6 sampai 7 hari haid dan masa suci 23 sampai 24 hari. Lanjutnya. Oke, lanjut Mbak Iza. Jadi, Ibu. Oke. Di sini ada pertanyaan, kalau begitu apakah mungkin seorang wanita mengalami haid 2 kali dalam 1 bulan? Ya mungkin. Mungkin karena minimal suci itu 15 hari 15 malam. Di sini dicontohkan. Keluar darah 2 hari haid, berhenti 16 hari suci, keluar darah lagi 4 hari.
maka 2 hari dikatakan, 2 hari pertama keluar darah dikatakan haid, berhenti 16 hari dikatakan suci, keluar darah lagi 4 hari dikatakan haid. Jadi ini 1 bulan dia bisa haid 2 kali. Contoh yang kedua, keluar darah 3 hari haid, berhenti 17 hari suci, keluar darah lagi 3 hari haid. Jadi di sini bisa saja 1 bulan 2 kali. Lanjut Mbak Iza. Setelah tadi tentang siklus haid menurut fikih Syafi'i, sekarang saya jelaskan tentang siklus haid dalam fisiologi normal. Kalau di sini dirangkum ya. Kejadiannya terjadi dalam ya 23 atau lebih ya. 23 sampai 35 gimana tadi ya? Nih, bentar. 23 sampai 35 hari. Nah, ini berbeda hitungannya. Nanti ketika kita menghitung masa subur di sini. Ketemunya nanti ketika kenapa ada suci 15 hari. Nah, ijtihadnya Imam Syafi'i itu jitu. Menurut saya padukan di sini ya. Jadi antara 23 sampai 35 hari. Cara penghitungannya semisal tanggal 1 menstruasi sampai tanggal 7 menstruasi, kemudian suci sampai tanggal 21, maka itu dikatakan 21 hari. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 9 menstruasi, kemudian suci sampai tanggal 28. Berarti siklusnya itu 28 hari. Jadi menghitung dari haid pertama dengan suci yang sebelum haid kedua. Jarak antara siklus yang paling panjang terjadi setelah menarke dan sebelum menopause. Setelah menarke ini 1 kali perempuan yang baru saja haid. Biasanya dia setelah haid yang pertama lama sekali tidak haid. Ini lumrah dan tidak perlu khawatir. Bukan penyakit atau apa. Memang ini adalah siklus seperti siklus di mana seorang perempuan mendatangi menopausnya. Terkadang darah banyak sampai terjadi istihadho atau tidak keluar darah sama sekali, kemudian keluar darah hanya flek-flek. Ini adalah kejadian sebelum menopause dan setelah haid yang pertama kali. Yang tadi kurang 1, Mbak Iza. Fase ya. Gak kelihatan. Ada 4 fase. Ada 4 fase ketika mengalami haid. Ini sebagai penguat bahwa 4 fase ini adalah fase di mana 14 hari itu terjadi. 4 fase sebelum menstruasi, pramenstruasi lah katakan, itu akan terjadi 4 fase ini. Kelihatan. 4 fase itu menstruasi, keluar darah dulu, biasanya terjadi umumnya 6 sampai 7 hari. Ya.
Beda-beda, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi biasanya yang sama itu antara adik dengan kakak atau sepupu. Pokoknya masih sedarah. Itu biasanya apa? Siklusnya sama. Coba ditanya ibunya dulu gimana? Nah, itu siklusnya sama dengan kita misalnya gitu. Kemudian fase yang kedua, folikular, fase pembentukan folikel, yaitu persiapan haid selanjutnya. Jadi setelah suci, ya, itu biasanya di dalam rahim itu ada persiapan untuk haid kembali. Dan 14 hari sebelum haid ada fase yang dikatakan pramenstruasi atau dikatakan ovulasi. Keluarnya sel telur dari ovarum. Ini masa subur. Bentar. Hanya 24 jam. Suara kosong. 14 hari sebelum haid. 14 hari sebelum haid biasanya. Maka tidak akan lebih dari 14 hari itu di 4 fase ini. Fase pertama 6 sampai 7 hari, fase kedua biasanya terbentuk 3 sampai 4 hari, berarti 11 hari katakan. Kemudian ovulasi biasanya 3 hari, ya. 12, 13, 14. Kemudian fase luteal. Ini pembentukan korpus ini biasanya kita terjadi keputihan. Biasanya kita terjadi keputihan. Ini yang normal ya, yang normal. Jadi di fase yang pertama tadi setelah keluar darah 6 sampai 7 hari, kemudian pembentukan ini terjadi sampai 4 ya, 4 hari atau 5 hari, kemudian total ovulasinya adalah sebelum masa suci habis 14 hari itu biasanya 12, 13, 14 hari ke-14 suci. Kemudian fase terakhir biasanya pramenstruasi ini terjadi keputihan sebelum haid. Jadi terjadi keputihan sebelum haid itu normal, asal keputihannya tidak berlebihan. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi haid. Saya klasifikasikan haid sangat normal, gangguan ringan, gangguan sedang, berat, dan sangat berat. Lanjut. Haid sangat normal, yang intinya setiap bulannya seorang perempuan kalau haid tidak pernah melenceng. Terus-menerus seperti itu. Misalnya di bulan Januari haid tanggal 14 berhenti tanggal 23. Di bulan Februari haid tanggal 15 berhenti tanggal 23. Pokoknya meleset hanya 1 hari atau 2 hari, dia berarti haid sangat normal. Contohnya itu seorang perempuan setiap bulan keluar darah selama 7 hari berhenti 23 hari. 7 hari dihukumi haid, 23 hari dihukumi suci. Ini yang melesetnya 1 hari atau 2 hari, enggak apa-apa, itu dia masih dihukumi haid sangat normal. Lanjut. Haid normal. Haid normal di sini darahnya tidak keluar lebih dari 15 hari 15 malam. Katakan haid di bulan Januari tanggal 5. Di bulan Februari dia melenceng tanggal 9. Besoknya lagi bulan Maret tanggal 7 dan seterusnya. Tapi nggak pernah beda. Keluarnya tetap 7 hari, sucinya 23 hari. Kalau dihitung seperti itu. Dan tidak keluar darah tidak lebih dari 15 hari 15 malam dan sucinya tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Masih dihukumi normal. Lanjut, Mbak Ida. Untuk haid normal dan sangat normal tadi, dia ketika keluar darah tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk puasa,
Ketika berhenti juga dia dihukumi suci. Ya, contohnya tadi bulan pertama keluar darah 8 hari, haid, berhenti 22 hari, suci. Bulan kedua darah keluar 10 hari, ya. Nah, dihukumi haid, berhenti 20 hari, suci. Pokoknya waktu haid tidak boleh melaksanakan ibadah. Lanjut, Mbak. Kemudian yang ketiga, haid dengan gangguan ringan. Keluar darah dalam lingkup 15 hari 15 malam, tapi terputus-putus. Contohnya langsung keluar darah 3 hari, berhenti 3 hari, keluar darah lagi 4 hari. Jumlah keseluruhannya adalah 10 hari. Oke, 10 hari ya. Seluruh darah dihukumi haid dan masa tidak keluar darah di sela-sela antara 3 hari ya, dan 4 hari yang berhenti 3 hari tadi dihukumi darah haid dalam hukum ibadahnya. Dalam hukum hitungannya dihukumi haid. Dalam hukum ibadahnya dia tetap ibadah ketika darahnya berhenti. Keluar darah 3 hari, berhenti 3 hari, keluar darah lagi 4 hari, jumlah masih 10 hari. Berarti belum sampai 15 hari. Maka ketika di bulan puasa, dia tetap kodoknya 10 hari. Ini menurut fikih Imam Syafi'i dari santrinya, ya, beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini, kalau Imam Romli enggak, saya kasih menit. Tapi kita ngikut yang ini saja. Kalau Imam Romli keluar darah, ya dihukumi haid. Enggak keluar darah, ya tetap suci dan tidak perlu mengkodok puasa. Tapi yang paling masyhur, paling ashah adalah qaul yang ini. Perincian hukumnya ya, sudah dibaca sendiri. Kemudian haid gangguan sedang. Haid gangguan sedang ini siklus haid melewati masa 15 hari 15 malam. Biasanya permasalahannya sebelum masa suci perempuan tersebut sudah keluar darah. Misalnya suci 12 hari, kemudian keluar darah. Perincian hukumnya, jika jumlah pemisah ditambah darah yang keluar tadi masih kurang dari 15 hari, maka darahnya dihukumi darah fasad. Ya. Saya ulangi lagi. Biasanya ini banyak terjadi ketika mulai siklusnya nggak baik. Ya. Darah keluar melewati masa 15 hari. Ini sudah biasa keluar terus sampai 16, 17, 18. Ya. Atau darahnya keluar sebelum minimal masa suci. Suci 12 keluar darah. Atau suci 11 keluar darah. Bagaimana menentukannya? Perinciannya itu caranya, jika darah yang kedua, berarti setelah haid suci, darah yang kedua adalah darah yang baru keluar sebelum minimal masa suci, sudah ketika ditambah, ya, darah kedua ditambah
dengan 15 hari, kurang dari 15 hari, ditambahkan ke suci itu kurang dari 15 hari, maka darahnya dihukumi darah fasad, atau di darah fasad ini hukum ibadahnya sama seperti istihadah. Jadi belum biasanya banyak yang mengatakan istihadah ya. Kalau istihadah nanti ketentuannya yang ada 7 itu mustahadah. Yang besok pertemuan besok akan saya jelaskan. Jadi kalau darah yang kedua ditambahkan dengan 15 hari masih kurang dari 15 hari tidak lewat, maka darah yang kedua dihukumi darah fasad dan hukum ibadahnya sama seperti orang yang istihadah. Lanjut, Mbak. Contoh masalahnya ini. Keluar darah 3 hari. Haid pertama. Kemudian berhenti 12 hari suci. Keluar darah lagi 5 hari. Maka 3 hari fasad, 2 hari haid. Ketika keluar darah fasad, wajib melaksanakan puasa, sholat, masih ya, meskipun dalam keadaan keluar darah, sebab masih dalam keadaan suci. Sholat, di sini saya jelaskan sedikit, ketika untuk mustahadah, 1 wudu untuk 1 sholat fardu, ya. Bukan 1 sholat sunnah. Jadi sampean kalau setelah sholat fardu boleh sholat sunnah tanpa harus berwudu kembali. 100 rakaat sholat sunnah monggo. Yang ditentukan itu yang sholat fardu. Sholat fardu wajib. Ketika sampean melaksanakan sholat fardu lagi, maka wajib wudu kembali. Ini perinciannya ya. Lanjut, Mbak. Ini contoh lagi ya. Keluar darah 6 hari, berhenti 9 hari, keluar darah lagi 2 hari. Maka ketika 9 ditambah 2, masih kurang dari 15 hari, 2 hari dikatakan fasad. Ketika keluar darah fasad, wajib melaksanakan puasa, sholat, tetap karena dalam keadaan suci. Sama seperti orang istihadah. Mandinya bagaimana? Ya mandi di hari ke-6 waktu setelah darah berhenti. Qodok sholat tidak ada, qodok puasa 6 hari. Ini contoh kembali, biar lebih paham ya. Keluar darah 5 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi 10 hari. Ini biasanya kebingungan, saya apa semuanya istihadah, sebab dijumlah itu 25 hari jumlahnya. Beda, nanti istihadah itu nanti beda. Istihadah itu harus keluar darah, kuat, lemah terus. Tanpa ada jeda berhenti, tanpa ada jeda suci. Jadi ada mustahadah, mumayyiza, mustahadah itu gitu, tanpa ada jeda. Atau jeda pun kurang dari 24 jam. Nah, itu nanti istihadah. Keluar darah 5 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi 10 hari. Keluar darah 5 hari haid, 10 hari suci, dan 10 hari dibagi 2. Ada darah fasad, 5 hari darah haid. Itu perinciannya, mandi hari ke-5 yang pertama, setelah bersih suci, kemudian qodok sholat tidak ada, qodok puasa 10 hari, masa haid ya 5 hari dan 5 hari awal dan 5 hari yang akhir. Haid lebih, nah ini gangguan berat dan sangat berat yang dikatakan atau istilahnya istihadah. Orang mustahadah, orang yang istihadah. Haid lebih dari 15 hari 15 malam, terkadang sampai berbulan-bulan, dan lama haidnya tidak menentu. Tidak menentu. Dan masa suci hanya beberapa hari. Atau katakan ada yang beberapa jam saja bersihnya itu. Hanya beberapa hari.
Nah, di sini dia masuk gangguan berat dan sangat berat yang akan nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Lanjut, Mbak. Macam-macam head, gangguan head. Jadi karena ada gangguan ya, berat dan sangat berat. Maka di sini saya jelaskan gangguan head itu ada 2. Head tidak jauh dari siklus. Kita membahas tentang siklus hitungan hari. Dan yang kedua adalah kelainan banyak sedikitnya darah. Banyak sedikitnya darah. Kelainan siklus ini ada 3. Ada 3 gangguan. Yang pertama amenorea, kemudian oligomenorea, dan yang ketiga polimenoria. Gangguan yang pertama tentang amenorea. Ada 2. Ada primer dan ada sekunder. Ini biasa terjadi untuk perempuan yang baru mengalami head. Biasanya setelah head, kemudian 1 tahun nggak head, baru tahun berikutnya head kembali. Atau biasanya nggak pernah head pertama langsung lanjut sampai 17 hari. 18 hari, 20 hari, karena dia head pertama. Atau head pertama hanya 2 hari, lanjut gak head sama sekali sampai 1 tahun, kemudian head kembali. Ini termasuk gangguan head. Kemudian yang sekunder, terjadi head selama 3 siklus setelahnya. Jadi headnya itu 3 bulan sekali. Nah, ini headnya sucinya lama-lama itu enggak apa-apa. Ya. Ini disebabkan banyak sekali. Biasanya ada yang KB atau karena konsumsi obat-obatan yang bisa mengganggu siklus oksigen yang masuk ke rahim. Bisa jadi kalau oksigennya tidak normal masuk disebabkan karena penebalan dinding rahimnya, maka terjadi beberapa gangguan. Seperti gangguan nyeri perut dan lain sebagainya, itu disebabkan itu. Kemudian atau sedang menyusui. Biasanya sedang menyusui ini tidak terjadi head. Kemudian yang kedua oligomenorea. Oligomenorea ini intinya dia sucinya banyak, sampai 30 hari, 35 hari. Gitu. Tapi headnya normal. Nah, ini nggak apa-apa. Ini penyebabnya hanya gangguan keseimbangan hormon. Sampai 2 bulan, 3 bulan ya. Itu. Bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya dengan yang tadi, amenorea sekunder ini hampir mirip, tapi amenorea sekunder itu dia lama, sampai 3 bulan, 4 bulan baru head kembali. Itu pun headnya sedikit. Nah, itu juga gangguan, harus diperiksakan. Kemudian yang ini sampai 30 hari, 35 hari baru head kembali. Ya, tapi headnya normal, 7 hari, 6 hari. Itu juga gangguan. Paling tidak head itu harus normalnya, misalnya head 7 hari, sucinya 23 hari, itu sangat normal. Kemudian yang ketiga, polimenoria. Polimenoria ini siklusnya singkat. Dia bisa 1 bulan 2 kali head. Nah, ini yang paling singkat. Kadang suci 17 hari, kadang suci 19 hari. Apakah ini gangguan yang sangat fatal? Enggak.
sekiranya kita aman di posisi suci 15 hari, itu bukan kelainan ya. Tapi di sini ya bisa jadi itu kelainan karena stres, capean, atau karena konsumsi obat yang tidak cocok atau sedang KB, itu bisa jadi seperti itu. Kedua, kelainan dari banyaknya darah yang keluar. Pada umumnya, sebenarnya pada umumnya, darah haid 1 hari itu maksimal 60 mili. 60 mili 1 hari. Biasanya kalau keluar nggak terus keluar kan, mungkin keluar ketika bangun tidur itu yang banyak, atau keluar banyak ketika setelah mengerjakan hal-hal yang berat. Tapi tidak akan melebihi 60 mili sampai 80 mili. Jika dia 80 mili lebih keluarnya, maka dia masuk di mustahadhah nanti. Ini ada di sini. Terbagi menjadi 4. Yang pertama hipermenoria. Hipermenoria ini sangat hiper ya, sangat banyak keluar darahnya. Mungkin bisa jadi 1 jam dia harus mengganti pembalut. Karena lebih dari 80 mili. Kemudian yang kedua hipomenoria. Hipomenoria ini keluarnya sedikit, kurang dari 60 mili. Itu tidak boleh kurang dari 60 mili. Kecuali di siklus ketika 6 hari 7 hari, biasanya yang pertama flek, kedua banyak, yang ketiga flek kembali. Itu memang spekulasinya, tingkatannya. 2 hari flek, 4 hari mulai luruhnya darah, kemudian sisa-sisanya itu di 3 hari selanjutnya, atau di 2 hari selanjutnya, 3 atau 2 hari sama. Itu mulai suci, yang normal. Kalau kurang dari 60 mili, hanya flek itu, bisa saja itu ada gangguan. Kemudian yang ketiga, polimenoria. Polimenoria ini dia siklusnya sedikit, darah yang keluar banyak. Misalnya siklusnya sucinya hanya 21 hari ya, atau 16 hari, 17 hari. Kemudian haidnya sampai 10 hari dan itu banyak. Nah, ini yang gangguan polimenoria. Yang keempat, polimenoria ya, Mbak ya. Terakhir apa itu? Dua, tiga. Ya, yang terakhirnya pendarahan yang tidak teratur. Keluar, tidak. Di situ termasuk dari gangguan haid. Gejala yang menyertai haid selanjutnya. Ada perut mulas dan mual, nyeri buang air kecil, meriang. Ini semua gejala yang biasa dialami oleh wanita sebelum haid disebabkan karena oksigen yang masuk ke dalam rahim itu terhalang oleh peluruhan dinding rahim. Jadi normal, misalnya 8 itu normal,
Atau nyeri di tempat buang air kecil juga normal. Tempat tiba-tiba meriang dan sebagainya itu normal. Nah, biasa terjadi hanya sehari, 2 hari. Karena darah yang harusnya mengalir ke berbagai tubuh kita untuk beraktivitas itu terhambat. Terhambat ada kayak kalau jalan itu ada memperbaiki jalan, akhirnya macet. Nah, seperti itu. Manusia juga ada macetnya. Perempuan juga ada macetnya. Nggak tahu kalau laki-laki ada macetnya. Ya itu mesti terjadi keputihan, ada emosi karena satu hormon. Sudah cukup, Mbak Iza? Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Ning Diana. Sekarang mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, ini sudah ada beberapa pertanyaan Ning yang masuk ke ruang chat berkaitan dengan haid. Yang pertama adalah apabila ini yang lain nanti bisa chat langsung ya, atau bisa langsung mengajukan pertanyaan langsung via ini apa namanya menyampaikan lewat ini apa di unmute aja. Yang pertama adalah apabila seorang perempuan mengeluarkan darah tapi hanya coklat yang pudar dari awal sampai akhir sampai selesai. Nah, apakah ini disebut sebagai darah haid? Kemudian yang kedua, yang pertanyaan yang masuk ke dalam ruang chat adalah apabila datang bulannya itu 6 hari, terus suci 1 hari, kemudian keluar cairan kuning. Nah, jadi 6 hari, kemudian suci, setelah suci keluar cairan kuning. Apakah ini juga disebut sebagai darah haid? Nah, mungkin 2 pertanyaan itu dulu nih yang diajukan oleh peserta. Terima kasih. Kita harus tahu dulu ya darah haid itu warnanya apa aja. Ada oranye, pink atau apa ya. Yang pasti darah itu yang pertama merah. Pasti yang keluar pertama itu merah terang, merah ya. Kalau di buku di halaman 17 itu. Kemudian merah-merah kayak kalau kita terluka itu merah. Kemudian ada merah gelap. Merah gelap ini biasa terjadi saat kita setelah istirahat bangun, nah itu mulai keluar darah merah. Atau ketika kita kecapean juga bisa darah gelap, hitam, merah kehitam-hitaman kalau dalam kitabnya. Kemudian ada coklat. Coklatnya itu walaupun bening, walaupun keruh. Ada coklat keruh, ada coklat hampir bening. Walaupun nanti bening bersamaan dengan coklat. Misalnya samen cek, kemudian ada coklat tul tinggal sisa-sisa, itu kita masih haid. Kita lihat sampai bersih bening, ketika tetes kita masukkan ke air sama bersihnya. Atau seperti beningnya susu, itu sebelum kita keputihan. Itu warnanya darah haid. Jadi masih dikatakan darah haid. Kalau dalam 6 hari itu coklat, ya tetap haid. Kalau keluarnya terus-menerus nih, Mbak. Kalau keluarnya enggak terus-menerus, misalnya 1 jam atau 3 jam keluar, terus jam selanjutnya sampai kerasa kok keputihan, ternyata putih, ya wajib sholat, nggak usah mandi. Karena tadi kan hanya darah fasad. Yang kalau selain dari istihadah itu darah fasad. Itu nggak wajib. Kalau terus-menerus, apa harus diceki terus? Ya nggak usah diceki terus. Dikira-kirakan saja ketika kita kok terasa masih keluar, atau dilihat kok fleknya itu banyak, coklatnya banyak, ya berarti haid. Kalau hanya coklatnya tul misalnya selirit, biasanya gitu ya. Karena ini perempuan semua jadi saya vulgar. Biasanya dicek kemudian seluruh tinggal sedikit, kita tunggu. Biasanya kita tunggu 3 jam, 4 jam, selesai udah hilang. Udah langsung suci kita. Tapi ditunggu dulu. Kemudian yang kedua tadi, nggak dengar. Oh iya, kalau datang
haidnya, keluar darahnya itu 6 hari, terus kemudian bersih 1 hari. Setelah bersih 1 hari, ini kemudian keluar cairan, cairan kuning. Apakah cairan kuning ini juga masih disebut sebagai darah haid? Cairan kuning. Biasanya kalau keputihan itu keluar pertama putih, tapi kalau sudah sampai kapas ya atau sampai celana dalam bisa jadi kuning. Banyak yang ketipu itu biasanya keputihan. Kalau ada coklat, nah itu haid kembali. Ya, makanya kalau kita cek haid ya, itu kita harus pipis dulu, dibersihkan dulu, jangan sebelum pipis, bisa jadi nanti ada kotoran lain gitu. Maka pipis, setelah itu kita cek, baru itu nanti keluar darah. Darahnya itu keluar yang benar. Oke. Baik, saya kira sudah terjawab pertanyaan dari Ustazah Ustuana dengan Mbak Nani. Selanjutnya, Niki ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke chat. Yang pertama, bagaimana cara kita membedakan darah haid yang keruh di hari-hari terakhir masa haid dan keputihan yang biasa keluar keruh? Yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan kedua untuk pembahasan selanjutnya ya. Perbedaan mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah. Iya. Yeah, pending dulu aja Mbak Iza. Oh, yeah. Jadi satu Mbak Iza. Yeah. Terus yang ketiga, cara mengatasi nyeri haid yang berlebihan sampai muntah. Itu yang tahu dokter itu. Atau teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan langsung silahkan di unmute kemudian bisa langsung mengajukan pertanyaan. Monggo, kami persilahkan kepada para peserta untuk mengajukan. Tapi ini banyak pertanyaan yang masuk ya ke ruang chat. Oke, saya bacakan dulu aja. Saya jawab dulu ya Mbak Iza. Iya, monggo. Yang tadi apa? Membedakan antara keputihan dengan darah keruh di akhir-akhir haid. Ya. Kalau keputihan itu dalam pengetahuan saya itu ada 2 warna saja. Kalau keputihannya keruh itu bisa jadi memang darah fasad, kita tunggu saja. Kalau misalnya ini ya, setelah 1 hari suci bersih, kemudian besoknya keluar darah keruh, kita tunggu dulu. Namanya apa? Tunggu sampai sholat. Di waktu sholat kita cek lagi. Kita cek lagi di waktu sholat. Kalau memang sudah bersih berarti memang keputihan. Dan baunya pun berbeda. Ya. Bau keputihan dengan bau haid itu berbeda. Jangan bisa nanti bedakan sendiri di ambu-ambu. Ya. Kalau melihat di bawah lampu ya sebisa mungkin jangan malam. Kalau cek malam itu biasanya agak menipu. Karena kita capek, kemudian mungkin mata nggak terlalu, biasanya pagi ya, pagi. Jadi kalau misalnya malam sudah suci, ya tunggu jam 3, jam 2 kita cek kembali, badan kita fresh, kita cek kembali, mungkin capek hilang, jadi bisa sudah suci. Tapi kalau dalam keadaan kita belum fresh, itu biasa terjadi nggak seimbang, jadi darah kadang keluar kembali, atau kadang keputihan lebih banyak gitu. Jadi memang kita harus menjaga pola kesehatan kita sendiri supaya darah kita itu normal keluar. Ya tadi, kalau keruh keputihan, saya kira keruh itu bisa jadi ada, tapi itu keputihan nggak normal. Biasanya banyak keluarnya. Tapi kalau hanya sesekali itu yang normal, setelah haid, ya putih, bening, sama seperti susu. Oke. Ya, saya kira sudah terjawab ya pertanyaan berkaitan dengan cara membedakan keputihan di akhir keputihan dengan darah keruh yang di akhir haid. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Jannah berkaitan dengan mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah, mungkin nanti bisa disambung di
pertemuan selanjutnya, ya Mbak, supaya pertanyaan yang lain bisa terjawab terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ini. Bulan lalu saya haid tanggal 2, suci tanggal 9. Jadi tanggal 2 haid, kemudian tanggal 9 sudah suci. Karena biasanya 7 hari sudah bersih. Dan itu hanya 1 hari saja keluar darah. Selanjutnya tidak keluar sama sekali sampai suci. Jadi tanggal 2 haid tanggal 2, suci tanggal 9. Selanjutnya tidak keluar sama sekali sampai suci, dan tanggal 23 haid lagi. Dan sama, hanya 1 hari saja keluarnya. Selanjutnya bersih sampai suci. Apa tetap dihukumi haid? Tanggal 2 sampai tanggal 9 tadi nggak keluar darah? Haid tanggal 2, suci tanggal 9. Berarti keluar darah kan? Oke, tanggal 2 sampai tanggal 9 keluar darah. Kemudian Tapi suci. pertanyaannya, dan hanya 1 hari saja ya keluar darah. Mungkin Mbak Zahro bisa langsung menjelaskan? Monggo Mbak Zahro. Mbak Zahro Mungkin masih ya. Yang terlihat aja yang keluar ya. Yang lainnya mungkin flek atau dicek masih belum suci apa gitu. Monggo dijelaskan. Mbak Zahro. Tanggal 2 saja yang keluar. Tanggal 2 saja Neng yang keluar. Terus tanggal 9 itu apa Mbak Zahro? Haid tanggal 2. Suci tanggal 9. Bisa langsung saja Mbak Zahro. Langsung di unmute saja, bisa langsung mengajukan pertanyaan, bisa biar jelas. Monggo. Berarti keluar darahnya berapa hari Mbak Zahro? Halo Mbak Zahro? Ya. Sucinya tanggal 9. Tapi tanggal 2 saja yang keluar Mbak. Tapi kok sucinya tanggal 9? Ini bagaimana? Oh, sucinya tanggal 9. 1 hari saja sucinya apa bagaimana? Mbak Zahro. Mbak Zahro, mungkin bisa langsung saja. Silakan. Daripada lewat tulisan nanti kurang jelas. Mbak Zahro? Bisa di-unmute Mbak Zahro? Mbak Zahro? Mbak Zahro? Ya. Mikrofonnya. Kok enggak bisa dibuka ya mikrofonnya? Oke, baik, saya bukakan. Mbak Zahro. Sudah Mbak? Monggo Mbak, di-unmute. Unmute. Klik yang ada mikrofon itu. Sudah Mbak? Mbak Zahro? Oke. Sambil menunggu Mbak Zahro, mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau misal haid selama 8 hari, haid selama 8 hari, berhenti lalu suci selama 2 hari, kemudian keluar seperti gumpalan keputihan, tapi warnanya coklat, bagaimana hukumnya? Jadi 8 hari haid, kemudian 2 hari suci, 2 hari bersih, kemudian keluar gumpalan coklat nih. Bentuknya bukan darah, tapi seperti gumpalan keputihan, warnanya coklat. Monggo, Neng bisa dijelaskan. Silakan. Kalau ada keluar seperti warna haid di dalam lingkup hari haid, tetap dikatakan haid. Saya tanya, keputihan itu memang ada yang coklat? Kayaknya keputihan itu memang ada keruh dan putih gitu ya. Kalau coklat itu biasanya ya itu tadi masih haid. Saya katakan kalau mau suci kadang kita nggak teliti. Suci kita cek, oh putih suci gitu. Padahal biasanya ada bercak coklat tul di kapas itu masih ada kadang. Jadi kita berhati-hati di situ. Kalau sudah bersih caranya bagaimana? Kapas kita masukkan di air dan dengan itu tadi kita samakan. Sama nggak bersihnya gitu sama kapas. Kalau cek jangan selain atau misalnya
Udah sama itu aja, sama bersihnya gitu ya. Nah, sama celana dalam saja, sama bersihnya. Nanti beda. Jadi kita cek itu, nanti kalau masih ada atau selirit atau garis, ada garis, masih garis sedikit saja. Kalau mau suci itu masih dikatakan haid ketika dalam lingkup hari-hari haid. Gitu. Jadi kalau masih keluar lagi, berarti masih haid, belum suci. Oke, baik. Itu mungkin sudah terjawab, Mbak, berkaitan dengan Mbak Abidatul Mahfudhoh. Jadi kesimpulannya selama masih dalam lingkup 15 hari, ketika masih keluar salah satu jenis darah, entah itu coklat, entah itu hitam, entah itu merah, maka tetap dihukumi sebagai haid. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nurul Duha. Bagaimana jika keluar darah fasad, kemudian sebelum sholat dibersihkan dan menggunakan pembalut baru dan wudhu? Keluar darah fasad, sebelum sholat dibersihkan, ya, sudah pakai pembalut baru dan juga sudah wudhu. Namun sebelum sholat darahnya sudah keluar lagi. Apakah harus wudhu kembali atau tetap melanjutkan sholat? Monggo nih. Jadi karena kita sudah berusaha untuk menahan, ya, sudah dipembalut, sudah dijampeli lagi, ya, pokoknya sampai bertahan, kok keluar lagi, ya enggak apa-apa, teruskan sholat. Karena kita sudah usaha. Okay. Ya, usahanya tadi sudah dibalut, segera melaksanakan sholat. Kan? Dikatakan ketika istihadah kita segera melaksanakan sholat itu karena seperti itu, untuk menjaga dari hal-hal yang di mana darah akan keluar lebih banyak. Sudah terjawab Mbak Nurul Duha. Jadi kalau setelah wudhu, ketika darah fasad atau ketika istihadah harus langsung sholat. Kalau enggak gitu, ya al-istighal bi ghairil maksud, ya radun anil maksud. Jadi makan kalau dulu nggak boleh, atau menyapa saja nggak boleh. Buka HP dulu. Ngobrol, wah itu. Biasanya. Langsung sholat. Jadi kalau disibukkan ya, dengan yang lain, kalau disibukkan dengan hal yang lain harus wudhu lagi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan begini, anak yang baru pertama haid, warnanya coklat seperti flek dan terputus-putus selama 24 jam. Apakah tetap dihukumi haid? Monggo. Terputus di 24 jam tidak dihukumi haid karena terputus-putus. Ya. Itu tadi ada gangguan haid itu di situ, maka itu bukan dikatakan haid. Harus terus-menerus di 24 jam. Kalau 5 jam keluar, kemudian berhenti lagi, kemudian 1 jam lagi keluar, nah itu enggak bisa disatukan 5 ditambah 1 ditambah 6, enggak bisa. Tetap dalam 1 hari harus 24 jam keluar terus-menerus. Oke, baik, sudah jelas nggih Mbak Sa'adah Fitriani. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Khairunisa. Apakah kuning itu juga termasuk warna haid? Monggo nih. Nanti ada di bab istihadah ya Mbak Izang ya. Oh, J. Baik. Nanti dibahas di pertemuan selanjutnya Mbak Hani Khairunisa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nailatul Fadilah. Mungkin setelah ini Niki gini dibahas jawaban pertanyaan yang kemarin dari grup. Sekarang izin bertanya, ketika seseorang sudah memasuki masa menopause selama 2 tahun, lalu di tahun ketiga keluar darah lagi, tapi teratur dan tidak seperti darah haid. Apakah termasuk darah haid atau tidak? Jadi sudah menopause 2 tahun, ternyata setelah 2 tahun niku keluar darah haid. Keluar darah, apakah dihukumi sebagai haid atau teratur itu maksudnya 7 hari gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Masih dikatakan haid ketika lingkup dalam 1 hari 1 malam keluar terus-menerus. Walaupun sudah menopause, karena menopause itu tidak ada batasnya. Ya,
Begitu Mbak Nailatul Fadilah ya. Jadi meskipun seseorang sudah menopause, kemudian setelah menopause dia ternyata keluar darah lagi, ketika memenuhi syarat dan ketentuan darah haid 1 hari 1 malam, kemudian tidak lebih 15 hari 15 malam, maka semuanya disebut sebagai darah haid. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang dari grup mungkin Ning kemarin. Yang pertama, bagaimana kita membedakan darah haid keruh di hari-hari masa terakhir? Tadi sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika darah keluar hanya di jam 2 siang, misalkan sebelum asar dan maghrib, sampai hari selanjutnya tidak melihat darah keluar. Jadi keluar darah hanya sebelum asar jam 2 sampai maghrib. Setelah itu tidak melihat darah sama sekali. Namun di hari selanjutnya jam 2 siang juga baru keluar darah lagi. Apakah kita harus suci sebelum asar ketika tidak melihat darah keluar atau menunggu hari-hari selanjutnya? Bang Wading. Mengetahui tidak keluar itu sudah cek atau belum? Saya tanyakan itu di jam 2 siang itu misalnya. Kemudian sebelum asar dan maghrib sampai hari selanjutnya tidak melihat darah keluar lagi. Tidak melihatnya itu apa, hanya di celana dalam atau di pembalut atau bagaimana? Karena saya katakan tadi di awal, terus-menerus itu bukan terlihat dari dia bisa darahnya keluar enggak, tapi ketika kita cek. Harus suci sebelum asar. Kalau darah hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, selain atau kurang dari 24 jam, kita tidak perlu suci. Jadi langsung membersihkan cebok dulu, ya, cebok, kemudian wudhu dan sholat. Kalau lebih dari 24 jam baru ada mandi haid, mandi besar. Jadi ini hati-hati karena kadang ada yang keluar hanya 20 jam terus bersuci. Nah, itu kan karena tidak perlu bersuci, itu darah fasad. Darah yang dihukumi seperti darah istihadhah. Lanjutnya Mbak Iza. Baik, terima kasih Neng. Selanjutnya, perempuan yang mengalami ketidakseimbangan hormon dalam tubuhnya berakibat pada siklus menstruasi yang dialami tidak teratur. Bahkan pada perempuan tersebut, ketidakseimbangan hormon ini menyebabkan dinding rahim mengalami penebalan secara terus-menerus. Jadi mengakibatkan penebalan dinding rahim yang menyebabkan perempuan tersebut mengalami pendarahan seperti menstruasi yang berlebihan. Pendarahan berlebih akibat penebalan dinding rahim yang salah satu sebabnya karena ketidakseimbangan hormon ini terjadi tanpa jeda. Ada yang bahkan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Bagaimana hukum darah yang keluar itu? Apakah dihukumi istihadhah semua? Atau ada yang dihukumi darah haid dan ada yang dihukumi darah istihadhah sesuai dengan hitungan siklus haid atau bagaimana? Ketika kita melihat darah keluar dari wanita, kita lihat dulu di ketentuan haid itu. Di ketentuan haid 4 itu, kalau melenceng dari itu, maka masuk di istihadhah. Kalau masuk di tadi penebalan dinding rahim karena disebabkan ketidakseimbangan hormon, itu bisa jadi yang tadi kena gangguan siklus tadi, yang lebih dari 80 mili mungkin keluarnya. Jadi terus-menerus keluar darah gitu. Apakah ini dihukumi istihadhah atau tidak? Ya itu tadi, kalau sucinya normal, haidnya juga normal, tetap dihukumi haid. Tapi kalau nanti keluarnya ya, melebihi 15 hari 15 malam dengan ketentuan mengerti darah kuat dan lemah dan mengetahui warna-warnanya darah, nanti masuk di istihadhah. Baik, matur suwun sangat Ning. Ya. Napa dilanjut, napa cekap nih? Masih ada banyak pertanyaan. Apa dilanjut via itu aja nggih? Apa saya jawab via WA? Oh nggih. Ya, ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas penjelasan dari Ning Diana yang begitu lugas, begitu jelas.
Jadi bisa disimpulkan bahwa ada berbagai macam bentuk darah haid ya yang harus kita pahami, dan juga yang kedua adalah kita ketika memastikan apakah sudah berhenti atau belum terhadap haid itu tidak cukup hanya melihat darah lewat celana saja, tapi harus melalui kapas ya yang harus kita masukkan ke dalam farji, yang kemudian ketika dan dalam keadaan jongkok. Kalau tidak dalam keadaan jongkok sama saja ya, karena ada haddul zohir dan hadul batin dari itu, sehingga harus kita benar-benar cek ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk memahami haid ini, memahami berbagai macam keputihan ya. Keputihan itu ada 2 jenis warnanya, yaitu putih dan keruh, dan ketika sudah sampai di celana itu warnanya kuning. Jadi harus benar-benar bisa dibedakan apakah itu adalah darah, apakah itu keputihan atau itu termasuk masuk ke dalam masa haid. Dan ketika darah keluar dalam masa 15 hari 15 malam, meskipun itu terputus-putus dan jumlahnya itu 24 jam, maka itu tetap dianggap sebagai darah haid. Atau al-mutakhallil bainal haidotain ya. Jadi kalau misalnya terputus, kemudian selanjutnya keluar darah lagi, selama itu masih dalam jangka 15 hari 15 malam, itu sama saja kita sebut sebagai darah haid. Mungkin kurang lebihnya demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami memimpin acara, membawa acara ini. Semoga kita bisa melanjutkan kajian ini di pekan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya Neng Diana, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita lanjut di grup, dan nanti hasil kajian kita ada rekamannya akan saya share di grup ya. Bagi yang belum bisa menghadiri bisa mendengarkan via rekaman. Terima kasih, akan saya tutup. Monggo, saya izin tutup. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.